teman-teman, kali ini kita akan membahas respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Tapi sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu kolonialisme dan apa itu imperialisme. Yuk kita bahas. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang artinya menguasai. Secara istilah, kolonialisme merupakan upaya suatu negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperium yang artinya kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan saja. Secara istilah, imperialisme merupakan ideologi atau kebijakan suatu negara untuk memperluas kekuasaannya atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut. Lalu kira-kira apa ya perbedaan keduanya? Perbedaan keduanya terletak pada tujuannya. Jika kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah, sedangkan imperialisme berfokus pada penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh atas negara tersebut. Kolonialisme dan imperialisme telah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia, lalu memasuki wilayah Nusantara. Pada saat itu, latar belakang bangsa Eropa memasuki wilayah Nusantara disebabkan oleh beberapa hal, seperti terjatuhnya Konstantinopel, merosotnya ekonomi, serta terjadinya revolusi industri. Perlu diketahui, kolonialisme dan imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri, karena bertujuan untuk mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Revolusi industri membuat bangsa Eropa menciptakan kapal laut yang digunakan untuk menjelajah samudera demi mencari sumber daya di belahan dunia lain. Di sisi lain, kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada 1453 menyebabkan akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup dan membuat harganya menjadi sangat mahal. Bangsa Eropa kemudian terdorong untuk mencari dan mendapatkan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah ke dunia baru, yaitu di timur Eropa. Selanjutnya, mereka semakin berambisi menguasai berbagai negara untuk keuntungan ekonomi dan kejayaan politik mereka, terutama di wilayah-wilayah seperti Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan lain-lain. Hal itulah yang melatar belakangi terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Bangsa Eropa kemudian menyebut Nusantara sebagai Hindia. Oke, sekarang kita akan mempelajari respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Yang akan kita pelajari kali ini adalah pengertian monopoli dan respon bangsa Indonesia terhadap monopoli yang dilakukan oleh bangsa Eropa di 3 era, yaitu Portugis, VOC, dan pemerintah Hindia Belanda. Lalu, apa itu monopoli? Monopoli adalah penjual tunggal yang menguasai perdagangan, tidak memiliki pesaing dan bebas untuk menentukan harga. Nah, monopoli yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini bertujuan agar bangsa Eropa menjadi penguasa rempah-rempah satu-satunya dan bebas untuk menentukan harganya. Yuk kita masuk monopoli yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Portugis menguasai Selat Malaka pada tahun 1511, yang akhirnya membuat pedagang Nusantara tidak dapat berdagang lagi dan keluar masuk wilayah tersebut. Selain itu, Portugis juga berusaha untuk menguasai Maluku yang pada saat itu terkenal sebagai pusat rempah-rempah di Nusantara. Tapi, Indonesia tidak hanya tinggal diam loh, karena adanya beberapa perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Monopoli oleh VOC. Pembentukan VOC pada tahun 1602 menyebabkan terjadinya monopoli di kawasan Nusantara. Akhirnya, membuat VOC menjadi kongsi dagang yang sangat kaya. Selain itu, VOC juga berencana untuk membuat jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara menjadi di bawah kekuasaan VOC. Lantas, seperti apa respon bangsa Indonesia pada saat itu? Tentu saja mereka tidak terima dengan usaha monopoli yang dilakukan oleh bangsa VOC. Dan beberapa kesultanan juga tidak menyukai sikap VOC yang sombong dan tidak mau menghormati penguasa setempat. Lalu, muncullah beberapa perlawanan, yaitu perlawanan Kesultanan Mataram antara tahun 1618 hingga tahun 1629. Kemudian, ada perlawanan Kesultanan Banten sejak tahun 1658 dan perlawanan Kesultanan Goa atau Makassar antara tahun 1666 sampai 1669. Praktik oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat kecil, seperti monopoli perdagangan, kerja rodi,
tanam paksa, dan penerapan 34 jenis pajak kepada masyarakat, yang akhirnya menimbulkan beberapa perlawanan, seperti perlawanan di Maluku yang dilakukan oleh Kapiten Patimura, di Jawa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, di Kalimantan yang dilakukan oleh Pangeran Antasari, dan di Aceh yang dilakukan oleh Tengku Cikditiro, Taukumar, dan Cut Nyak. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya yang meliputi seni dan sastra. Seni sastra pada masa perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme yang memiliki peranan yang sangat penting. Karya-karya sastra yang lahir pada masa itu menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh para pribumi. Karya-karya sastra kemudian membangkit semangat kemerdekaan bagi para pembacanya. Beberapa sastrawan pada masa itu dan karya sastra mereka adalah yang pertama, Edward Dewes Dekker. Edward Dewes Dekker merupakan nama pena dari Multatuli, seorang Belanda yang peduli pada nasib kaum pribumi. Kepedulian Dewes Dekker ini kemudian dituangkan dalam novelnya yang berjudul Machiavelli pada 1860. Yang kedua, Mas Marco Kartodikromo. Mas Marco merupakan keturunan dari Kiai Rendahan di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Mas Marco bergabung dengan Medan Prijaji yang menjadi surat kabar yang menyuarakan pemikiran pribumi terpelajar. Yang ketiga, Suwarsi Jojo Puspito. Suwarsi merupakan pengarang perempuan yang menulis novel Manusia Bebas pada tahun 1940. Novel tersebut diterbitkan dalam bahasa Belanda dengan judul Buiten het Gerard, yang berarti di luar kekang. Novel ini berkisah tentang pendiri dan guru yang tak pernah putus asa walau hidup serba kekurangan dan tak pernah mengenal takut sekalipun diawasi dan diancam ditangkap pemerintah kolonial Hindia. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Yang akan kita pelajari kali ini adalah proses terbentuknya Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia dan apa saja organisasinya. Yuk kita simak. Awal mula terbentuknya Organisasi Pergerakan Nasional karena adanya kesadaran nasional. Adanya pelaksanaan politik etis pada awal abad ke-20 mendorong lahirnya kaum terpelajar yang memiliki wawasan kebangsaan dan diperkuat oleh beberapa hal, seperti adanya perang pers atau media cetak, dan adanya gerakan nasionalisme bangsa terjajah di Asia dan Afrika. Lalu, terbentuklah beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Serikat Islam. Selanjutnya, kita akan membahas respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan, yaitu dengan didirikannya Taman Siswa. Kapan ya didirikannya dan apa sih tujuannya? Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuannya agar masyarakat yang bukan bangsawan dapat merasakan pendidikan. Selain itu, untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada anak didiknya. Untuk mewujudkan tujuannya tersebut, Taman Siswa memiliki 3 konsep pendidikan. Apa saja sih? Yang pertama ada Ingarso Suntulodo, yang artinya di depan, seorang pendidik harus bisa memberikan teladan yang baik kepada muridnya. Yang kedua, Ingmadjo Mangunkarso, yang artinya di tengah, seorang pendidik harus bisa memberikan motivasi maupun ide kepada anak muridnya. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya di belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan dukungan kepada anak muridnya. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang agama. Setelah Portugis masuk ke wilayah Indonesia, agama Kristen semakin meluas sampai ke Kepulauan Maluku yang dibawa oleh negara Spanyol dan Portugis. Sedangkan Belanda fokus menyebarkan agama Kristen Protestan secara intensif oleh para misionaris khusus. Buktinya penyebaran agama Kristen di Indonesia, khususnya di kota Probolinggo, adalah adanya gereja merah. Masihkah kau mengingat